Kalau untuk latihan kontrol diri, ini nggak terlalu bagus gitu Bapak Ibu ya. Bagusnya adalah kamu pasti bangga dengan hasil kerjamu. Jadi gini, kenapa kita rubah aku menjadi kamu supaya kontrol diri itu tidak eksternal. Kalau aku bangga dengan hasil kerjamu itu tuh kontrol dirinya eksternal. Yang kita inginkan itu adalah membangun kontrol diri secara internal dari dalam diri anak-anak kita. Makanya kita ubah aku menjadi kamu. Kamu nak pasti bangga dengan hasil kerjamu. Kemudian pujian internal. Pujian internal itu adalah, nah saya pernah lihat Ustadz Bendy dengan salah satu anaknya, anak beliau, misalnya berhasil, namanya Faris, anak itu Faris laki-laki gitu ya, dan kemudian sudah berhasil mengerjakan sesuatu, kemudian Ustadz Bendy mengatakan gitu, abang apa nggak ingin memuji diri abang sendiri, itu kontrol diri, membangun kontrol diri sebenarnya gitu, bahwa aku ini adalah orang yang berharga, gitu. Namanya pujian internal. Nanti kalau kita melakukan seperti ini, anak-anak akan lebih gampang dalam urusan membuat kontrol diri dalam kehidupannya. Minta anak untuk menghargai dirinya. Kamu hebat dalam kerjasama misalnya gitu ya. Atau apakah kamu ingin melaporkan berhasilmu ini kepada orang tuamu. Atau tulislah surat nanti ibu tanda tangan dan kita kirimkan kepada ayah. Nah, berikutnya yang keempat itu bikin jurnal tentang keberhasilan kontrol diri. Jadi nanti itu biasanya di rumah gitu Bapak dan Ibu ya, ada jurnalnya gitu, atau dibikin jurnal yang sederhana aja, apa saja keberhasilan satu hari ini dalam mengontrol diri anak-anak kita. Ini memang nggak bisa Bapak Ibu, harus kita lakukan seperti ini karena memang kontrol diri itu harus bangun dari dalam, nggak bisa dadakan gitu, nggak bisa gitu. Selanjutnya tadi sudah kedua, yang ketiga ini gampang aja, 3 aja gitu ya, berikan contoh. Kemudian tadi yang kedua sudah kita dorong, nah yang ketiga adalah bagaimana mengajar kontrol diri. Satu, yang paling gampang itu puji tindakan bukan anaknya. Jadi yang kita puji itu tindakannya. Kalau dia bisa mematuhi aturan yang sudah kita buat itu, boleh kita mengatakan kamu hebat nak, boleh gitu, tapi yang paling bagus itu pujilah bagaimana dia, usaha dia untuk mengontrol dirinya untuk tidak memegang gadget sesuai dengan aturan yang sudah kita buat, gitu Bunda ya. Ayah ya, kemudian beri pujian secara spesifik. Spesifik itu adalah hasil kerjaannya. Jadi kalau dia bisa memenuhi aturan bahwa dia mengerjakan dulu PR-nya sebelum dia pegang gadget gitu, bisa dia lakukan itu. Yang lebih spesifik, bukan sedang mengatakan abang bagus bisa mengontrol diri, bukan itu. Tapi itu boleh, tapi kalau lebih bagus untuk anak-anak kita mengajar kontrol dirinya, sampaikan yang lebih spesifik. Misalnya usaha dia, kerja keras dia untuk menahan diri untuk mematuhi aturan yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir, pujilah dengan ikhlas. Anda Bapak dan Ibu yang dibilang Allah SWT, itulah yang sederhana ini yang bisa saya sampaikan. Jadi soal gadget yang berlebihan, apapun yang berlebihan dari anak-anak kita itu, satu urusannya adalah apakah kita sudah mengajarkan kontrol diri, sudah menontonkan kontrol diri itu seperti apa, sudah membuat anak-anak kita tuh punya retorika nggak tentang kontrol diri itu. Nah, kenapa? Karena memang tahap perkembangan kontrol diri itu seperti ini nih Bapak Ibu ya. Anak-anak itu sudah dimungkinkan sebenarnya sejak dari kecil dia bisa mengontrol dirinya. Ada sejak waktu lahir, ini biasanya mau sampai 1 tahun ini ya Bapak Ibu ya, tadi yang sampaikan juga oleh Sobat Bendy dan Kak Hilman. Misalnya gitu, anak kalau dia bergerak atau kalau dia merangkak gitu, dia mengambil mainan, selalu dia melihat bapaknya ada nggak di situ. Itu salah satu sebenarnya fitrah kontrol diri yang ada di anak kita. Ada kontrol diri yang eksternal, biasanya 1 sampai 3 tahun. Itu udah bisa nih kita mengatakan ini enggak, itu boleh, itu sudah bisa karena anak-anak sudah mampu untuk mendengarkan kontrol diri secara eksternal. Kalau 3 sampai 6 tahun itu biasanya aturan-aturan yang ketat udah bisa tuh Bapak dan Ibu ya, peraturan, aturan sama-sama yang sudah bisa kita lakukan. 6 sampai 12 tahun tuh dari kita sudah bicara kepada anak kita, kamu merasa nyaman nggak kalau mengerjakan ini? Ayah nggak setuju gitu kalau kamu mengerjakan ini. Biasanya itu udah bisa dibangun dari dalam. Kalau kontrol diri yang paling puncak itu adalah kontrol diri abstrak. Nah, biasanya anak-anak 12 tahun ke atas gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sederhana yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Satu hal yang paling penting, hampir semua para ahli mengatakan urusan dengan gadget berlebihan itu adalah cek yang pertama gitu ya. Bapak dan Ibunya kontrol dirinya seperti apa, atau yang kedua, ceklah apakah Bapak dan Ibu sudah memberikan belum yang paling dasar dari urusan gadget yang berlebihan itu, namanya kontrol diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kan ditabuk lagi kan ya buat teman-teman semua nih, jadi contoh yang ngaca. Sama kita sama-sama belajar ya. Oke teman-teman semua, ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi sebelum saya coba bacakan pertanyaannya, tadi banyak juga yang pengen pengen slide dan juga rekamannya. Jadi barusan udah saya coba otak-atik demikian rupa. Tentu coba ngacung dulu deh, siapa yang mau
yang mau slide dan rekamannya? 2000 orang nih, Masya Allah masih bertahan ya, luar biasa Anda belajarnya. Oh Kang, oke, tentu nggak semudah itu ya. Saya kasih challenge Anda. Challenge-nya adalah apa? Nah, ini bukan challenge ya tepatnya. Oke, gini teman-teman. Jadi malam